6 lembaga nasional hak asasi manusia membentuk tim independen pencari fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan pada akhir Agustus yang terjadi di sejumlah daerah. Dalam peristiwa tersebut setidaknya telah merenggut 10 korban jiwa. 6 lembaga tersebut adalah Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas, Ombudsman RI, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tim independen pencari fakta ini sebagai upaya bersama mendapatkan temuan yang lebih komprehensif, termasuk kekerasan dalam unjuk rasa. Hasil temuan diharapkan menjadi dasar pemerintah dan penegak hukum untuk menentukan langkah lanjutan dalam menyelesaikan kasus kerusuhan yang menyisakan duka bagi banyak keluarga. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Komisioner Kompolnas Muhammad Khoirul Anam berharap pembentukan tim independen pencari fakta akan sangat berperan dalam mengungkapkan akar masalah kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Anam berharap dengan terbentuknya tim independen pencari fakta nantinya tidak hanya mengungkap temuan aparat penegak hukum, tetapi juga menggali lebih jauh mengenai penyebab demonstrasi. Memang harus terbuka, enggak boleh enggak terbuka. Dan semangatnya saya kira harus terbuka. Tapi begini meletakkannya, kami sangat senang ya dengan rekan-rekan NHRI nasional yang bikin pemantauan bersama, dan kami berharap memang dapat menemukan berbagai hal. Tidak hanya kasus-kasusnya, misalnya dalam konteks 10 orang yang meninggal atau berapa jumlah orang yang ditahan, tapi juga kenapa kok seperti itu bisa terjadi. Nah, itu bisa menjadi satu pegangan kita semua, termasuk bagi kepolisian misalnya apa yang harus dibenahi. Nah, dalam konteks lebih luas lagi, peristiwa yang terjadinya sangat cepat, ya kan, dengan berbagai waktu yang juga mirip di beberapa titik, terus juga target sasaran yang juga kemana-mana misalnya begitu, terus ada fenomena di media sosial yang berbagai faktanya juga diungkap. Nah, itu saya kira menjadi modalitas bagi rekan-rekan NHRI ya, Komnas HAM, KPAI dan rekan-rekan yang lain untuk melihat konteks ini sebenarnya seperti apa terjadinya, sehingga terangnya peristiwa akan melahirkan rekomendasi yang kuat sehingga dipastikan tidak boleh terulang kembali. Itu yang paling penting. Dan kami berharapnya begitu. Ya ini harapan ya, semoga bisa melihat dalam konteks yang jauh lebih luas, karena kan terjadinya tidak hanya di Jakarta saja, tapi terjadinya di berbagai daerah, dan ruang digital, bukti-bukti di ruang digital juga sangat banyak gitu, sehingga kita bisa melihat pola, konteks dan sebagainya.